Perkenalkan, nama saya Bapak Yuda. Di sini saya akan sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kurang lebih 20 menit ke depan dalam pelatihan program sekolah penggerak materi pembelajaran orang dewasa. Yang terhormat Ibu narasumber serta Bapak narasumber serta yang kami hormati, Ibu Bapak peserta pelatihan, izinkan saya sebagai moderator membacakan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Nah, aturan-aturan yang akan dilakukan dalam presentasi hari ini adalah yang pertama, peserta mematikan mikrofon ketika narasumber mempresentasikan materi pembelajaran. Yang kedua, nanti di acara diskusi, kalau Bapak Ibu Guru bertanya, silakan menekan tombol angkat tangan atau raise hand. Seperti itu Bapak Ibu Guru aturannya. Baiklah Bapak Ibu Guru, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama atau menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Untuk acara pertama, penyampaian materi kepada Bapak Mon, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Yuda atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan materi kita hari ini di in-house training. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Apa pagi. kabar hari ini? Pagi, Pak. Tetap semangat ya. Harus Pak, harus semangat ini. Semangat. Ya, walaupun di tempat kami tidak PPKM ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di acara in-house training ini dengan materi saya adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi dalam materi ini nanti ada beberapa poin yang boleh kita lihat, boleh kita bagi bersama, dan nanti di akhir mungkin ada pertanyaan, ada mungkin masukan untuk kami, nanti dipersilakan. Kemudian tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung saja ke materinya hari ini adalah pembelajaran orang dewasa. Bentar dulu, saya buka slide-nya dulu. Saya bagi dulu. Udah, Bapak Ibu bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Terlihat, Pak. Ya, jadi materi saya hari ini adalah pembelajaran orang dewasa. Ya, pertama di sini ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Terus yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip orang dewasa. Oke, jadi itu poin-poin yang bisa saya tampilkan hari ini tentang pembelajaran orang dewasa. Sekarang adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Di sini pembelajaran orang dewasa ini kita lebih sering dan lebih kenal andragogi. Ya, jadi andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu antara an, kemudian yang berarti orang dewasa, kemudian satu lagi adalah agogi.
Agogi ini berarti adalah memimpin atau membimbing. Ya. Jadi andragogi kalau dari gabungan dua kata ini simpulkan itu adalah memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi kita pimpin, kemudian kita bimbing orang dewasa untuk kira-kira pengertian dari andragogi kira-kiranya begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa. Ya, Knowles ini adalah seorang pendidik di Amerika Serikat. Kemudian dari Knowles ini teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau andragogi tadi, ya andragogi. Kata si kalau menurut Knowles adalah seni dan ilmu pengetahuan orang dewasa. Karena itu makanya seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa ini mengacu pada bentuk pembelajaran pada orang dewasa. Nah, jadi kira-kira si Knowles ini adalah memberikan teori tentang pengertian dari andragogi. Nah, kata beliau ini seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang berikutnya, yang tadi adalah nomor 2 teori pembelajaran menurut Knowles. Yang ketiga itu adalah karakteristik belajar orang dewasa. Ya, jadi si Knowles ini membuat asumsi-asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita di sini karakteristik ini ada berapa poin di sini? Kalau di layar kita bisa kita lihat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah konsep diri, kemudian yang kedua adalah pengalaman, ketiga adalah kesiapan, kemudian yang keempat orientasi belajar, kemudian yang kelima itu adalah motivasi belajar. Ya. Kemudian sekarang kita lihat masing-masingnya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, konsep diri. Ya, orang dewasa memiliki konsep untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang biasanya tergantung pada orang lain, sekarang sudah berubah menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi dari konsep diri ini, awalnya adalah prinsip menggantungkan pada orang lain, tergantung pada orang lain, sekarang adalah mengarahkan pada dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira kalau. Kemudian yang kedua, dari karakteristik ini yang kedua adalah pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak, kemudian beragam dari anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa tersebut. Jadi orang dewasa ini lebih banyak pada pengalaman belajar. Jadi sumber belajar yang bagi orang dewasa. Kemudian saya lanjut dulu. Karakteristik belajar orang dewasa yang ketiga itu adalah kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Nanti ini adalah berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial. Artinya dengan demikian orang dewasa ini sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi kehidupan mereka secara efektif. Jadi kesiapan belajar orang dewasa ini artinya yang perlu diketahui itu yang dapat dilakukan, kemudian
dapat mengatasi segala situasi di kehidupannya yang nyata. Ya. Itu kira-kira kalau dari kesiapan belajar. Kemudian yang berikutnya, karakteristik belajar orang dewasa, berorientasi belajar. Orientasi belajar ini individu yang dewasa dan matang. Perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan yang segera. Jadi karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada pelajaran atau subject center, kemudian nanti berubah menjadi masalah. Jadi intinya dari orientasi belajar ini adalah ya pembelajarannya itu berpusat pada mata pelajaran, berubah menjadi berpusat pada masalahnya. Kemudian saya lanjut, karakteristik orang belajar orang dewasa yang kelima adalah motivasi belajar. Kalau motivasi belajar ini rasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Jadi keinginan untuk dapat meningkatkan kerja, harga diri dan kualitas hidup dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Ya, samalah kayak kita udah mulai termasuk di ujung umur ini, kita lebih banyak belajarnya termotivasi oleh motivasi internal gitu. Ya. Jadi kira-kira itu ada 5 karakteristik dari belajar orang dewasa: pengalaman, kesiapan belajar, berorientasi pada belajar, kemudian motivasi belajar. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Berikutnya adalah prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Jadi knowledge ini di sini ada 4 prinsip yang diterapkan pembelajaran orang dewasa. Kita lihat yang pertama, prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah keterlibatan. Orang dewasa ini perlu dilibatkan. Nah, kalau bahasa kita, diikut sertakan ya dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi ini mereka akan merasa sesuatu yang dihargai. Ya, bagi pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembelajaran orang dewasa. Pengalaman ini termasuk juga kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu adalah menjadi bekal kita juga untuk tumbuh dewasa. Pengalaman ini menjadi dasar untuk aktivitas dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada kehidupan mereka secara pribadi. Ya, jadi di sini kuncinya adalah pembelajaran orang ini tertarik untuk yang tersebut yang dampaknya adalah secara langsung. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang keempat, berpusat pada. Jadi pembelajaran orang dewasa ini lebih berpusat pada masalah daripada orientasi konten atau pengetahuan inti. Nah, jadi artinya di sini pembelajaran orang dewasa ini lebih terpusat lebih berpusat pada masalah-masalah. Ya. Jadi prinsip pembelajaran orang dewasa itu. Kemudian dari materi saya hari ini itu di situ ada pengertiannya pembelajaran orang dewasa, kemudian teori pembelajaran orang dewasa, kemudian yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati,
barangkali untuk sementara pertemuan ke saya untuk presentasinya saya cukupkan dulu. Jadi harapan saya ini setelah presentasi ini mudah-mudahan nanti ada tanggapan atau saran dari Bapak. Kami persilakan dan kami kembalikan ke Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mun sebagai narasumber yang telah memaparkan materinya. Untuk menginjak acara yang ketiga yaitu diskusi, bila ada tanggapan atau masukan, silakan Bapak Ibu Guru memberikan tanggapan atau masukan. Yang pertama, silakan Bu Sherlyn, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yuda selaku moderator, Pak Mon selaku narasumber atau fasilitator hari ini. Yang saya mau tanyakan, mungkin singkat saja Pak Mon, kira-kira apa perbedaan antara pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak kecil? Itu ya, karena kan ini sudah dipaparkan pembelajaran orang dewasa. Dalam pikiran saya mungkin siapa tahu ada pembelajaran anak kecil tapi tidak dibahas sebenarnya. Mungkin bisa diberikan pencerahan oleh Pak Mon. Itu saja, terima kasih. Oke, Sherlyn. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Sherlyn. Apa perbedaan pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran? Nah, ini pada kesempatan ini saya coba untuk ini, saya berbagi pengalaman dulu dengan Bapak Ibu. Saya pernah dalam berapa kali ya, lebih dalam selalu diundang ke sana. Kemudian tugas saya di situ adalah ikut serta dalam pembelajaran pada orang dewasa. Maksud saya itu dalam kegiatan itu ya. Jadi saya diikut sertakan di sana. Kemudian setelah sampai saya di sana, awalnya saya berpikir ini orang muda semua. Taunya tidak. Saya nyampe di sana, abang-abang ini masuk sini lebih dari saya kayaknya, atau seumuran lah. Kemudian saya nyampe di sana, nanya-nanya segala macam. Saya dulu tidak pernah sekolah dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir ketika dapat tawaran, awalnya saya iakan, tapi sudah nyampe di sana, saya jadi ragu loh. Ya, yang saya jadi ragu itu, saya masuk ke sana, orangnya udah apa namanya, ini termasuk pada pembelajaran orang dewasa. Kemudian satu lagi lokasinya juga jauh dari. Kemudian saya berpikir ini tentang K3 saya. Kalau saya ngajar di sini berarti nanti saya tidak selamat ini. Mikir saya itu kalau saya salah kata. Nah, kemudian saya pulang. Setelah pulang malam saya mikir gimana ngadapin orang-orang ini, bapak-bapak ini. Akhirnya besok pagi setelah kepikiran malam itu dapat, saya ikhlas langsung. Cara bagi saya itu paling gampang gini. Awal saya masuk di sana memang takut sama sekali, Mungkin kalau boleh dibilang sekarang saya harus bawa senjata juga ya, kayak parang atau apa yang diselipkan di pinggang segala macam. Pikirannya kan begitu. Ya, tapi itu kan tidak mungkin. Nyampe di sana, belajar pertama, ketika perkenalan pertama, wah, sama sekali. Saya juga kepikiran gimana caranya. Sampai selalu berpikir gimana caranya. Kemudian itu pertanyaan dari orang-orang itu yang menanyakan kepada saya, kemudian pertanyaan itu kayaknya nyeleneh. Ya, kayak pertanyaan nyeleneh, akhirnya saya tambah kesal. Wah, ini ya memang kacau. Pulang mungkin tinggal nama ini nih. Saya pikirnya begitu. Kemudian saya jawab gampang saja untuk penyelesaian ini. Bapak, saudara-saudara semua, mungkin teman-teman saya yang ada di pertama ini mungkin kita belum terlalu akrab. Itu saja jawaban saya. Kemudian nanti akrabnya pas pertemuan kelima, kata saya. Ya, cuman itu aja jawaban saya. Kayak ini kita, karena belum saling kenal, tapi mudah-mudahan pertemuan kelima nanti kita adalah sama-sama kenal. Akhirnya seiring berjalan waktu, memang iya Bapak Ibu semuanya.
saya selamat, ya. Kemudian apa, dalam pembelajaran keseharian berikutnya malah saya senang malah. Ya, kalau saya datang pagi biasanya dari rumah bapak-bapak itu saya dibawain buah-buahan dari kebunnya. Nah, begitulah setiap harinya. Bahkan setelah acara selesai, saya pernah agak bukan sedih ya, gimana, gembira ya, saya gembira, tapi agak meneteskan air mata gitu tuh. Saya diteleponnya orang-orang itu, si abang-abang itu, kata dia gini, Pak, nggak ketemu. Iya, saya sibuk karena saya juga kan di samping sekolah ini juga perbengkelan juga. Terus saya jawab, ada apa, kata saya. Enggak, kemarin kami nyari bapaknya nggak ketemu. Ngapain? Ini ada durian di rumah banyak ini. Saya antar bapaknya nggak ada, kata dia. Jadi karena mendengar itu saya merasa sedih juga. Ya, agak sedih, gembira betulnya gembira, cuman agak sedih. Saya untuk mempelajari orang dewasa ini, pembelajaran terhadap orang dewasa, banyak macamnya. Kita sebagai guru dah paham lah semua. Trik-trik kita beda-beda untuk menghadapi mereka. Lalu entah gimana caranya, itu tergantung situasi. Kemudian kalau untuk pembelajaran anak-anak ya beda sekali. Kalau anak-anak kan perlu kita tuntun ya, selalu kita tuntun. Kayak di SMK ini, kadang lagi udah semangat mau ngajar, pas di kelas nggak ada orangnya, nggak ada siswanya. Kalaupun ada, nggak sampai separuh. Apalagi kopi ini, nyarinya susah minta ampun. Kadang di WA dia datang ke sekolah, memang dari orang tuanya itu datang ke sekolah. Tapi ada perempatan, ada pertigaan, kan nongkrong di sana, bukan langsung ke sekolah. Nah, itulah kendala kita yang sering kita temui ini. Jadi anak-anak ini memang betul apa ekstra ini, ekstra untuk ngajak terus, tuntun terus, ya gitu. Tapi mudah-mudahan selama ini yang saya coba, ya ada juga sih yang beberapa orang yang memang agak bandel, tapi lebih kurang sekitar 85% itu bisa dituntun. Ya. Itu kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih Pak Mon. Tambahannya. Ya. Saya kembalikan. Oh, oke, terima kasih Pak Mon atas pengalaman yang sangat berharga sekali, menambah wawasan bagi kita semua. Ini tadi Pak Agus Lestari angkat tangan. Silakan Pak Agus. Sama-sama Pak Yuda. Berdiskusi dengan Pak Mon. Terima kasih kesempatannya dari Pak Yuda. Ini Pak Mon mau menambahin aja, ini menyamakan persepsi. Boleh, di sini Pak. Dewasa di sini itu berarti setelah saya tangkap dari apa yang dipresentasikan Pak Mon itu berarti bukan umur ya Pak ya? Dewasa sini bukan umur ya berarti ya? Iya Pak, jadi kita kan belajar terhadap orang-orang dewasa. Kalau artian saya di sini, yang kita hadapin itu adalah mungkin lapangan itu berbeda. Yang kata-kata dewasa nanti di sini adalah mungkin cara pemikiran dia, ya latar belakang lah, ya latar belakang orangnya lah. Kira-kiranya sesuai begitu. Dengan apa? Sesuai dengan ungkapan Pak ya, yang biasa kita dengar itu apa? Tua itu pasti, dewasa itu pasti, pilihan. Pak. Gitu Pak ya. Pilihan ya. Tua betul, itu pasti, betul, dewasa itu pilihan Pak ya. Terima kasih Pak. Pilihan ya, Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Saya senang kalau berbagi ini. Sudah tidak ada? Oke, kalau begitu cukup ya. Demikian tadi paparan pembelajaran orang dewasa yang diberikan oleh narasumber yaitu Pak Mon. Bisa disimpulkan POD itu lebih dikenal dengan andragogi, yaitu memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, orang dewasa itu belum tentu dilihat dari umurnya. Yang kedua, karakteristik pembelajaran orang dewasa, ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi belajar. Prinsipnya ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan berpusat pada masalah. Terima kasih kepada Pak Mon yang
sebagai narasumber yang telah memberikan materi begitu wawasannya dan pengalamannya sangat menambah bagi saya pribadi. Ya. Marilah acara hari ini kita tutup, tapi sebelum kita tutup ada pantun dari saya. Lemari kaca licin mengkilat, kacanya retak terkena bata. Meskipun pertemuan cukup singkat, jangan lupa kebersamaan kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.